Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman kepada teman-temanku semuanya tentang kehamilan aku yang melebihi HPL, dan kehamilanku itu 42 week ya, termasuk termasuk sangat mengkhawatirkan ya kalau di ilmu kedokteran. Nah, kebetulan di umurku yang ke-37 ini aku hamil anak kedua. Setelah sekian lama aku tunggu-tunggu, dan anak pertama itu umurnya 10 tahun, pas banget, tepat banget, selisihnya 10 tahun. Dan pas waktu itu aku cemas otomatis ya, dan aku kan setiap bulannya itu periksanya di puskesmas lah. Pas waktu itu kebetulan di puskesmas itu ditanya sama bidannya, pertamanya aku USG ke dokter kandungan yang ada di Cilacap, dan dokternya bilang katanya dedeknya kalungan usus kayak gitu. Tapi kata dokter SPOG-nya katanya nggak apa-apa sih kalungan ususnya, cuma yang biasa kayak gitu. Jadi sama dokternya intinya nggak perlu dicemaskan kayak gitulah. Jadi aku tenang. Tapi pas waktu itu kalau pas aku baca di internet, apa di Google, atau lihat di YouTube, itu katanya kalau kalungan usus itu bahaya, jadi harus setiap itu dicek gerakannya. Dan pas waktu setelah itu aku jadi netting ya, negative thinking. Ternyata pas waktu habis USG, ternyata mungkin karena kebawa perasaan aja, jadi aku dadanya nggak bergerak. Tapi setelah aku cek lagi beberapa jam kayak gitu, aku cek gerakannya kayak gitu, ternyata mulai aktif lagi. Mungkin pas waktu dadanya di kandungan itu, dia mungkin karena dianya lagi lelah atau lagi tidur kayak gitulah ya. Nah, terus pas udah itu pas USG waktu 8 bulan 9 bulan ternyata melewati HPL. Kan aku pingin ya sekali-kali SG pakai BPJS, dan alhamdulillah pas sama dokter yang sama bidan yang di puskesmas itu dikasih rujukan. Jadilah aku berangkat USG ke rumah sakit RSPC Cilacap. Terus di situ dokternya bilang katanya kalau pas waktu itu aku udah 41 minggu lebih USG-nya. Pas itu dokternya bilang besok kalau hari Senin nggak ada kontraksi, bawa ke sini untuk diinduksi. Nah, waktu itu aku kan USG-nya hari Kamis, jadi masih ada berapa hari lagi? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari lagi induksi. Dan pikiran aku induksi itu, kalau induksi itu pikiranku, yang namanya induksi pasti sakitnya itu karena sakit bukan kontraksi alami ya, tapi kontraksi karena efek obat kayak gitu. Jadi pikiranku takut. Dan biasanya orang yang sudah diinduksi itu biasanya pasti kalau nggak berhasil induksi larinya ke sesar. Dan setiap hari aku berdoa, ya Allah ya dedek, semoga kita pokoknya berdoa lah, minta pertolongan Allah biar jangan sampai diinduksi. Terus kita juga elus-elus perut biar dedeknya itu cepat keluar dan bisa semangat kita berjuang bareng-bareng kayak gitu bareng dedek. Nah, waktu denger, pokoknya aku khawatir lah waktu denger mau diinduksi kayak gitu, khawatir sekali. Nah, setelah itu alhamdulillah pas malam minggu
pas habis maghrib kayak gitu kan, kebetulan di rumah mertuaku ada acara yasinan kayak gitu ya. Nah pas lagi amin 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 kayak gitu, bapak-bapaknya amin amin berdoa kayak gitu, dalam hati aku juga berdoa, ya Allah berikanlah aku kontraksi malam ini juga, ya Allah aku berikanlah kontraksi malam ini juga biar dedeknya cepat keluar malam ini kayak gitu. Nah beneran ya guys. Nah ternyata dedeknya itu udah mulai, perutku udah mulai melilit, dan aku merasa kalau dedeknya udah mulai mencari jalan lahir kayak gitu. Nah habis itu jam 9 aku pulang. Tadinya kan aku sama suami bawa motor sendiri-sendiri, tapi pas pulang aku udah nggak tahan karena udah melilit ya, melilit banter kayak gitu. Nah akhirnya kita pulang bawa motor satu, bertiga, berempat sama dedek yang ada di perut. Nah pas udah sampai rumah sekitar setengah 10, aku mau sampai rumah itu aku nyicil jalan kaki. Nah sampai rumah dring jalan kaki kurang lebih 1/4 jam kalau nggak salah. Udah aku rasa melilit kayak gitu dia, tapi melilitnya masih melilit yang kecil kayak gitu, yang nggak dalam tempo waktu yang jedanya itu masih agak lama kayak gitu. Nah pas itu pulang sampai rumah aku cek, ternyata aku ngeflag pemirsa. Dan setelah itu aku kan capek ya, seharian nggak tidur, nggak makan cuma 1 kali, itu pun rasanya udah nggak enak banget, pokoknya kayak nggak, lelah banget, nggak ada tenaga lah. Nah akhirnya ya Allah alhamdulillah nggak sampai hari Senin akhirnya udah kontraksi. Nah buat teman-teman, akhirnya kita pergi ke rumah sakit Pertamina pukul 1 pagi, mungkin sampai sana setengah 2 kayak gitu ya. Dan alhamdulillah jam 3.15 brol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan saya untuk kesehatan saya dan keluarga saya juga, terima kasih. Dan akhirnya bayi aku sehat, aku juga sehat.